kabar kalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Supaya badan kita sehat, kita harus makan makanan bergizi dan juga harus rajin berolahraga. Dan jangan lupa protokol kesehatan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Nah, kali ini Ibu akan membawakan sebuah cerita dari Asia Foundation dengan judul Gurita yang Rakus. Sudah siap kalian? Kita simak. Gurita kecil yang rakus. Nina adalah gurita kecil yang sedang tumbuh dan selalu lapar. Dia mencari makanan di laut dan menjumpai hal-hal yang paling menarik untuk dimakan. Nina si gurita kecil sangat menyayangi ibunya. Dia senang karena bisa berubah warna dan dia paling suka makan. Suatu hari saat sarapan, Ibu Nina menawarkan menu makanan sehat agar Nina bisa tumbuh besar dan kuat. Lalu Ibu Nina pergi untuk mencari makanan lagi. Ibu Nina meminta Nina menunggunya di gua sampai ia kembali. Nina memakan semua yang dihidangkan ibunya di meja, namun ia tetap merasa lapar. Warna tubuhnya berubah seiring dengan cemberutnya. Apa yang harus ia lakukan? Nina ingat, ia tidak seharusnya meninggalkan gua, tapi ia terlalu lapar untuk menunggu. Jadi Nina pun menyelinap keluar. Nina berubah warna lagi untuk menjebak udang yang ia temukan dan melahap semuanya. Hap, hap, hap. Namun ia masih saja lapar. Nina membuka mulutnya lebar-lebar dan menyantap ikan yang lezat. Hap, hap, hap. Dan ia masih saja lapar. Kemudian Nina melihat sesuatu yang mirip ubur-ubur kesukaannya. Tapi ini keras dan rasanya tidak enak. Lalu Nina memuntahkannya. Nina masih merasa lapar. Nina sangat lapar dan ia memakan apa saja yang ia temukan. Ini terlalu panjang, bentuknya keras dan tidak bisa dikunyah. Nina masih saja lapar. Perut Nina makin lama makin besar dan ia terus saja makan. Ia melahap makhluk lain yang merayap di dekatnya. Kali ini rasanya lezat, tapi ia masih saja merasa lapar. Sesuatu yang besar dengan 4 sirip dan cangkang yang keras berenang di atas kepalanya. Nina tidak mau berhenti sekarang dan ia memakannya dalam 1 gigitan. Tapi ia masih saja lapar. Kemudian ikan terbesar yang pernah dilihat Nina berenang melewatinya. Dia penasaran apakah dia bisa memakannya karena dia masih saja lapar. Namun saat Nina berusaha menggigit ikan raksasa itu, binatang itu menyapunya dengan ekornya yang besar. Nina lalu menyemprotkan tinta hitamnya karena takut. Aduh, takut. Lalu akhirnya Nina memutuskan untuk pulang. Namun ketika Nina kembali ke gua, badannya terlalu besar untuk masuk ke dalamnya. Sehingga ia tidak bisa masuk ke dalam gua. Nina berguling-guling kesakitan. Aduh, perutku sakit. Aduh. Perutnya terasa sakit akibat makan terlalu banyak. Apa yang bisa ia lakukan? Akhirnya Nina memutuskan untuk memuntahkan semua makanan yang telah ia telan. Lalu ia pun merasa lebih baik. Keesokan paginya, Nina merasa cukup dengan makanan yang disiapkan ibu. Mulai saat ini, ibunya saja yang mencari makanan. Nah, anak-anak, setelah menyimak cerita tadi, kira-kira pelajaran apa ya yang bisa kita ambil dari cerita tadi? Ya, bahwa kalau kita makan tidak boleh berlebihan. Bahkan Rasulullah mengajarkan kita hendaknya kita makan sebelum lapar dan berhenti makan sebelum kenyang. Karena jika kita kekenyangan akan merusak kesehatan dan juga membuat kita jadi malas.
Oke. Nah, anak-anak, cukup sekian cerita dari Ibu. Sampai jumpa lagi dengan cerita berikutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.